Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Pada Rabu malam ini tanggal 20 September 2023. Mari sebelum kita berbaring tidur pada Rabu petang menjelang malam ini, kita datang kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, tubuh, jiwa, roh kita, karena Tuhan yang punya. Kita berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari ini. Apapun kegiatan kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, apapun, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini kita baca di dalam Daniel pasal 9. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah memasuki Daniel pasal 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Ya Tuhan, ampunilah. Mari kita datang kepada Yesus. Setiap kita tidak terlepas dari dosa dan salah, minta ampunlah kepada Tuhan. Sebagai bukti kita rendah hati di depan Tuhan, karena Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Dan saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan selalu ampuni, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni. Amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia takkan ingat salahmu dan salahku. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan menggugurkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan tidak pernah mengingat salahku, asal aku bertaubat, sadar Tuhan. Tuhan Yesus selalu ampuni.
Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Firman menuntun kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampuni semua dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu malam hari ini diberkati Tuhan. Kasih sayang, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Oh haleluya. Perbarui hati kami Bapa, pikiran kami, seluruh hidup kami pakailah Tuhan Yesus menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Asal kami mau bertobat, Engkau tak pernah ingat dosaku. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Berfirman Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat damai sejahtera Tuhan turun menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan, pelayanan, apa yang kami kerjakan semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Tuhan Yesus penuh kasih sayang pengampunan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami semua, anak-anak-Mu. Kami malah anak-Mu Bapa. Kami hamba-Mu, kami milik-Mu. Kami cinta Engkau Bapa, karena Engkau cinta kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara, diberi panjang umur, diberikan kesehatan. Biar hidup ini kita tidak mau hidup dengan sia-sia, tapi hidup untuk Dia, untuk Yesus. Karena Tuhan baik. Tadi saya baca firman Tuhan, pada Tuhan ada kasih yang pengampunan. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari, di dalam dunia penuh dengan dosa dan jahat, tapi pada waktu kita minta ampun sama Tuhan, sadar dan bertobat, tapi jangan mempermainkan Tuhan. Tidak boleh Bapak Ibu, setelah kita minta ampun, dosa lagi, berarti sengaja minta ampun sama Tuhan untuk berbuat dosa. Enggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Karena dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituai. Dalam Tuhan juga berfirman dalam Ibrani pasal 10, kalau kita sudah tahu tentang kebenaran, tidak boleh main-main berbuat dosa, saudara. Sengaja berbuat dosa, itu berarti mempermainkan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Nah ini jelas. Kalau kita tahu tentang kebenaran, saya sudah tahu tentang kebenaran, Bapak Ibu sudah tahu tentang kebenaran, nggak boleh kita sengaja berbuat dosa. Ya, itu berarti melawan Tuhan. Berarti itu sesat itu. Berarti sengaja kita melawan Tuhan. Nggak boleh. Tapi biarlah kita takut sama Tuhan. Biar hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan berkaitan dengan kitab Daniel pasal yang ke-9. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kita lanjutkan Daniel pasal 9. Berarti tinggal 3 pasal lagi. Setelah itu kita masuk dalam kitab Hosea. Ya. Biar hari demi hari kita melangkah diisi dengan firman Tuhan. Karena kita tiap hari penuh dengan tantangan perjuangan. Dosa. Dunia ini penuh dengan dosa. Ya, penuh dengan kejahatan. Tiap hari dapat berita. Saudara lihat berita-berita di televisi, di mana kabar-kabar semua dosa-dosa.
karena semua manusia sudah tidak ada kebenaran Tuhan, ya. Oleh itu mari, seberapa banyak Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan bersama saya, ayo kita bertobat. Kita mau hari ini hari mau berbuat kebenaran Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, tapi kita mau lembut hati, kita mau rendah hati, kita minta ampun sama Tuhan, biar kita mau ikuti teladan Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan, Daniel pasal 9, saya mau baca dari ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Jadi ini kitab Nabi Daniel pasal 9 ini, saudara. Daniel pada saat ini pada masa kerajaan pemerintahan Darius anak Ahasveros, ya. Ya, ini masa-masa pemulihan bangsa Israel yang kurang lebih ini tahunnya sekitar 500-an, 538 sebelum Masehi, saudara. Ini kurang lebih, ya. Dan berikutnya kita baca di ayat kedua, ya. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi maksudnya begini Bapak, ya. Daniel mengingat nubuatan Nabi Yeremia, ya, itu bahwa Israel atau Yahudi akan dipulihkan itu setelah 70 tahun, ya. Nabi Yeremia itu memberikan suatu nubuatan. Kalau kita baca dalam kitab Nabi Yeremia, ya. Coba saya mau baca. Itu tertulis, saudara. Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11, saya mau baca demikian. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nah, jadi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel akan ditawan menjadi hamba oleh Raja Nebukadnezar Babel selama 70 tahun. Jadi Daniel ini menunggu kapan waktunya pembebasan dari Tuhan tiba. Nah, ini tertulis pula, saya mau baca, ya. Yeremia pasal 29 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi hambanya Nabi Daniel ini, dia ingat nubuatan Yeremia bahwa Tuhan akan pulihkan bangsa Israel Yahudi setelah ditawan, ya, oleh bangsa Babel atau Nebukadnezar selama 70 tahun. Jadi dia ingat itu, tapi lihat tanda-tanda kok belum, padahal janji Tuhan, ya, ini 70 tahun. Ya, oleh karena itu mari kita baca berikutnya. Ayat ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, jadi dan mengingat janji Tuhan ada harapan 70 tahun. Jadi Daniel begitu mengingat ini saatnya bangsa Israel harus dipulihkan. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang keempat kita dengar doa Nabi Daniel. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-Hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad dan Engkau. Ini doa Daniel, saudara. Daniel keturunan Yehuda. Jadi Yehuda ini ditawan oleh bangsa Babel, Nebukadnezar, kurang lebih 70 tahun. Dan ini janji Tuhan mendekati masa pemulihan. Untuk itu Daniel melihat, wah ini waktunya Tuhan pulihkan sesuai dengan janji Tuhan melalui hambanya nubuatan Nabi Yeremia. Jadi Daniel berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan.
Ya, supaya Tuhan pulihkan. Ayat yang ke-8, ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin kami, dan bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayang dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikan kepada kami dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Ini doa doa Nabi Daniel. Terusnya kita baca. Ini doa terus Nabi Daniel minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan mau pulihkan bangsa Israel, khususnya Yehuda ini. Coba kita lihat ayat 11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta alam, semesta langit seperti Yerusalem. Seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Lihat ini, harus minta ampun sama Tuhan, berbalik dari dosa dan salah, dan berbuatlah kebenaran yang dari Tuhan. Ayat 14, sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasukkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami terlalu berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang telah di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarlah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ayat 19 yang terakhir. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan kita baca Daniel pasal 9 ayat 1-19. Ini adalah doa Daniel kepada Tuhan, mewakili bangsa Israel khusus Yehuda yang telah ditawan oleh bangsa Babel. Dia minta pelepasan, minta ampun sama Tuhan, karena sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia bahwa Israel ditawan dan akan digenapi selama 70 tahun, baru Tuhan akan melepaskannya. Dan ini doa Daniel kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan. Demikian kita juga sama. Setiap kita kalau ada dosa dan salah, datanglah kepada Tuhan, minta ampun. Apabila Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan yang belum didengar sama Tuhan, misalnya Bapak Ibu punya masalah yang tetap masalah masih Bapak Ibu hadapin, seperti Daniel, minta ampun sama Tuhan. Sadar bahwa janji Tuhan di dalamnya ada kasih dan pengampunan. Asal kita minta ampun sama Tuhan, asal kita kembali bertobat. Yang penting bertobat, ini penting. Di dalam Lukas pasal 13 saya mau baca. Lukas pasal 13 ayat 5 dikatakan, tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Tuhan maunya kita bertobat. Setiap kita jatuh di dalam dosa, tapi kalau kita minta ampun sama Tuhan, bertobat, sadar dan minta ampun sama Tuhan, saya percaya Yesus itu maha baik. Daniel 9 ayat 9 dikatakan, padamu Tuhan ada kasih sayang dengan pengampunan. Asal kita mau bertobat, datang kepada Yesus, maka saya percaya Tuhan akan ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Biar kita hari demi hari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Hari demi hari kita minta sama Tuhan, Roh Kudus dan firman Allah, bentuk hidupku Tuhan, untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan
selalu ampuni. Amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku. Oh Tuhan Yesus, selalu ampuni. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita merendah hati datang kepada Yesus. Kita tidak boleh sombong sama Tuhan, tapi kita rendahkan hati kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Yesus juru selamat kita, tidak ada yang lain. Dia satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kehidupan. Asal kita datang kepada Yesus, saya percaya Tuhan akan ampuni, dan Tuhan tolong, dan Tuhan pulihkan. Seperti bangsa Israel dipulihkan, kita juga akan dipulihkan, dan Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.